Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai jemaah Kopdar. Kembali lagi dalam program kesayangan kita Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Wah jemaah Kopdar, di minggu ini kita kembali menyapa jemaah Kopdar yang ada di rumah ataupun dimanapun berada ya. Karena spesial sekali Indah di sore hari ini akan membahas seputar memahami geopolitik itu perlu. Sudah kita hadirkan dua narasumber yang luar biasa, kita kenalan dulu satu-satu. Di tengah kita sudah ada Profesor Badri Munir Sukoco, SE MBA PhD. Halo Prof. Halo, Mbak. Masya Allah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Saya yang disapa. Semangat, Saya yang Prof. nge-freeze ya. Iya. Sudah makan siang Prof tadi. Ya sudah. Oh, sudah. Ya sudah gagah sekali menggunakan jasnya ya, luar biasa. Universitas itu tambah menggerok. Erlangga. Oke, dan tentunya di sampingnya juga sudah ada Profesor Dr. Haji Suparto Wijoyo, SHM HUM, atau bisa kita panggil Profesor Jojo. Halo Prof. Halo Indah. Wah, ini Alhamdulillah. semangat sekali di sore hari selalu ini. karena dampingi direktur. Oh, mendampingi direktur. Iya, sudah kita hadirkan narasumber yang luar biasa ya, jamaah Kopdar dari Universitas Airlangga Surabaya. Siapa sih yang nggak tahu UNAR? Maka dari itu nanti kita akan tanya-tanya kenapa sih kita bahas tema di sore hari ini dan kenapa kita hadirkan dua narasumber ini. Langsung kita tembak ke Profesor Jojo mungkin ya. Jamaah Kopdar. Iya. Iya, Prof Jo, gimana nih? Iya, Kenapa jadi- kita itu harus memahami geopolitik ini? Ya, Kira-kira. Indah dan seluruh jamaah Kopdar dan pemirsa TV9 Nusantara. NU ini jelas. Iya. Hari ini memang sengaja Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga di bawah komando kepemimpinan sosok muda, yang ganteng, pinter, soleh yang penting. Masya Allah. Senin Kemisnya gak telat ini, gak telat. Dicatat ini berarti ya. Jamaah kalau sholatnya itu ono azan di UNER, Alhamdulillah. masjid. Langsung Lalu ya. yang di depan saya pakai belakang. Nunut balik. Nah, Iya. gitu. Nah, itu sengaja ngambil tema hari ini itu sebagai bagian daripada respon publik di Indonesia yang meriah. Betul. Ada kalangan dari aktivis NU kita, dari jajaran kolega-kolega kita di Majelis Ulama yang kemudian selonong boy. Apa ini? Selonong. Kok langsung bedunduk? Oh. Kun fayakun. Nah, tampil di forum-forum yang itu sangat sensitif bagi hari ini untuk umat Islam Indonesia khususnya, dan juga bagi Nahdlatul Ulama dan juga bagi Majelis Ulama dan seluruh elemen bangsa, sehingga menimbulkan kehebohan kemarin itu. Betul. Dan menurut Dzuriyah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai pada Trah Cicit misalnya, Mbak Yeni Wahid sampai. Kenapa dalam situasi yang sensitif mengenai hubungan Israel dan Palestina, ada elemen bangsa kita yang kemudian hadir begitu saja, kan gitu. Oh, ternyata menarik pernyataannya. Iya, kenapa, Prof? Itu, kurang paham tentang geopolitik. Akhirnya kami gini, ingat geopolitik, pikiran saya itu langsung Prof Badri. Kenapa begitu? Iya, kenapa Prof Badri? Karena beliau sebagai alumni Lemhanas. Biasanya dibawa logo Lemhanas, kok nggak dibawa ini? Nah, Di hati logonya Di ini. hati, karena ini loh, kalau saya nggak ngingatkan ini mesti ketinggalan. Untuk tugas orang tua itu ngingatkan yang muda. Nah, toh, Lemhanasnya bicara soal geopolitik. Dan ini ternyata pemahaman tentang geopolitik berarti urusan sensitivitas. Betul. Pada suara umat, pada kondisi internasional, hubungan antar negara, ternyata berpengaruh. Dan akhirnya apa? NU terpanggil, MUI terpanggil untuk memberikan koreksi pada anak-anak mudanya yang kemudian harus belajar tentang geopolitik. Apa itu geopolitik? Implikasinya secara nasional seperti apa? Dan bagaimana kita mau mengambil peran
itu yang tahu adalah yang lulusan Lemhanas ini. Iya, kalau begitu langsung aja kita tanya. Langsung, Dari tadi kita urusan langsung Indah bingung, untuk tanya. Geopolitik Gitu. itu yang seperti apa? Apakah geo dicampur politik atau geo di dalam politik? Ini kan kita harus meluruskan persepsi Gitu. dulu ya jamaah kopdar. Itulah, biar Iya. jamaah kopdar tambah pintar. Betul, boleh langsung dijawab oleh Profesor Badri. Kira-kira apa sih geopolitik itu? Mungkin saya akan menjelaskan kenapa masing-masing negara itu memiliki geostrategi. Iya, betul. Dari geopolitik, terus akhirnya masing-masing negara memiliki geostrategi bagaimana mengelola kepentingan masing-masing. Kita memahami bahwa masing-masing negara itu memiliki tujuan nasionalnya masing-masing. Misalnya kayak Indonesia itu punya 4 tujuan negara, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Iya, Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia. Nah, ketika masing-masing negara itu memiliki tujuan masing-masing, tentu menjadi tujuan utama national interest bahasa saya ya. Kepentingan nasionalnya adalah bagaimana mewujudkan keempatnya itu kalau untuk Indonesia. Nah, ketika untuk memajukan kesejahteraan umum misalnya, ternyata itu bergesekan dengan kepentingan dari negara lain. Gitu. Negara lain juga ingin memajukan kesejahteraan umumnya gitu. Nah, ketika itu terjadilah tensi-tensi yang akhirnya menimbulkan selama ini topik-topik terkait dengan geopolitik itu hadir gitu. Dan kemudian akhirnya ketika masing-masing konstelasi geopolitik itu semakin meningkat, bisa mengganggu perdamaian dunia gitu. Seperti yang kita lihat misalnya ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Rusia menyerang Ukraina. Atau tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba tensi yang ada di Laut Cina Selatan semakin meningkat. Nah, hal tersebut tentunya kita harus memahami bahwa semuanya pasti memiliki national interest. Amerika national interest-nya apa, Cina national interest-nya apa, Taiwan punya national interest-nya apa. Kok langsung ke Taiwan loh? Kok gak ke Thailand gitu? Belok dulu, ini langsung belok, Prof. Iya. Nah, dari situlah sebenarnya kita jadi memahami ketika masing-masing punya national interest, maka pentingnya memahami geopolitik itu berasal dari national interest-nya masing-masing. Dan kira-kira geostrategi apa yang harus dilakukan. Geo itu berarti terkait dengan geografi, berarti lokasi. Ketika lokasi itu memang strategis, maka akan banyak pihak yang bermain di situ untuk memperebutkan sumber daya yang ada. Gitu. Begitu. Dan Indonesia kan strategis kan, Bro? Iya, termasuk sumber daya alamnya luar biasa juga. Ingat nggak ya. strategisnya Indonesia? Ini Dua gimana, samudra gimana? Samudra mana sama mana? Yo, ini ingat kayaknya, nggak? kalau jamaah kopdar ditanya seperti itu masih ingat apa enggak ini ya? Wah. Sambil ngopi jangan lupa. Iya, siap-siap buka atlas habis ini ya. Oke, tadi kita udah dapat Hindia, Samudra Pasifik kan ada gitu. Sudah buka-buka ini ya. Itu petanya itu. Sorot. Iya, langsung kita spesial siapkan di sini. Oke, jamaah kopdar tadi kita sudah dapat kata kuncinya yaitu national interest ya. Jadi kalau misalnya ngelihat, kok tiba-tiba banget sih temanya itu memahami geopolitik itu perlu. Ini bukan tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi memang setiap negara ataupun setiap bangsa itu memiliki national interest-nya masing-masing, terutama dengan berbagai fenomena-fenomena geopolitik yang terjadi. Nanti kita akan simpan ya, kira-kira siapa sih yang harus berperan dalam geopolitik ini? Apakah cuma pemerintah atau mungkin seluruh lapisan masyarakat juga harus bekerja sama dalam hal ini? Masya Allah. Oke, semangat sekali ya, karena memang tema di sore hari ini ya jamaah kopdar ini memang lagi happening banget ya, tentang geopolitik. Memahami geopolitik itu perlu. Maka dari itu kita sudah hadirkan Profesor Badri dan juga Profesor Jojo yang sudah siap kita tanya-tanya ini ya. Langsung aja kita todong kepada Profesor Badri. Ini langsung kita tanyakan, kira-kira apakah dari posisi geografis Indonesia sendiri itu mempengaruhi geopolitik di berbagai negara atau bagaimana ini, Prof? Oke, kalau kita melihat dari posisi geografis tadi ya, Indonesia yang di antara dua samudra, India Pasifik. Kalau kita lihat, kita itu sebenarnya diberkahi dari sisi itu.
Terus kalau kita lihat data secara statistik 40% perdagangan dunia itu ada di Laut Cina Selatan ini, lewat Selat Malaka. Nah ini luar biasa. Kalau siapa yang menguasai Selat Malaka maka akan menguasai 40% perdagangan dunia tadi. Sehingga banyak negara baik secara soft maupun hard power mencoba menguasainya. Berlomba-lomba. Apalagi di ASEAN sendiri itu ada kurang lebih sekitar 650 juta penduduk sebagai pangsa pasar ekonomi yang luar biasa. Kemudian kalau kita melihat misalnya ada buku Parakana The Future is ASEAN, ASEAN ya. Di sini kurang lebih sekitar hampir 4 sampai 5 miliar penduduk dunia itu ada di sini nanti. Nah, itu yang menjadi pasar yang diperebutkan oleh banyak negara, khususnya baik yang Western maupun yang Eastern ya, untuk menguasai pasar tersebut. Dari sisi sumber daya alam, luar biasa juga. Kita bisa melihat berapa sih potensi gas alam maupun minyak bumi yang ada di Laut Cina Selatan maupun yang ada di Indonesia, termasuk sumber-sumber energi yang lain. Dan ini tentunya patut difahami oleh masyarakat, oleh bangsa Indonesia bahwa memahami Indonesia ini yang cukup beragam dari sisi luasannya itu, kemudian juga dari sisi suku, budaya dan bangsa. Kalau kita kenal dengan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ya, kita harus memahami dan juga harus memahami apa yang menjadi interest dari negara lain. Ada satu cerita yang cukup menarik yang disampaikan oleh sahabat. Gimana ini, penting cerita soalnya, penting cerita. Ketika sahabat kami ini sedang jalan-jalan ke Kyoto, di salah satu kuil gitu, ngelihat anak-anak TK jalan, terus karena seragamnya bagus dan seterusnya, dia izin sama gurunya sama anak-anak itu untuk ngambil fotonya. Terus gurunya menyampaikan silakan izin sama ketua kelasnya dari TK tersebut. Terus ketika dia berdialog dengan ketua kelas ya dari TK tersebut, ketua kelasnya mengatakan gini, boleh kamu ngambil foto kami karena kamu berasal dari Indonesia dan kami merasa berterima kasih pada orang Indonesia yang mengizinkan LNG-nya kami gunakan untuk pertumbuhan ekonomi Jepang. Anak TK ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi Jepang terkait dengan LNG yang sudah diekspor mulai tahun 90-an. Nah, ini yang kita agak lag terkait dengan pemahaman geopolitik sampai anak TK pun paham itu. Sedangkan yang di Indonesia mungkin dianggap bahwa geopolitik ini adalah urusan para politisi atau para pebisnis kelas atas gitu. Di Jepang itu hal yang biasa. Singapura juga hal yang sama. Sejak TK mereka itu difahami bagaimana posisi strategisnya Singapura, sisi yang lain bagaimana mereka harus berbaik-baik dengan negara-negara sekitar yang memang jauh lebih besar dari yang sisi memberikan resources tadi itu. Begitu ya. Ternyata kalau misalnya tadi, tapi sebenarnya mirip juga ceritanya. Ini kan sama-sama cerita toh. Ini kita lanjutkan sekalian wawasan Nusantaranya cerita ini. itu. Tadi melengkapi saja ada dongeng seperti itu, maka ada dongeng juga yang kemudian ini dikira legenda. Contoh bagaimana Sriwijaya dulu itu di abad-abad ke-7 punya relasi dengan Abbasiyah. Kan besar ini. Betul. Kemudian pernah enggak dengar bahwa dulu itu yang namanya Tiongkok, bagaimana Mongolia kemudian melakukan ekspedisi kepada kita ke Singosari. Dan akhirnya Kertanegara mengutus Jenderal Anabrang berangkat untuk ekspedisi Pamalayu tadi. Jadi sebenarnya ada dongeng di kita itu bahwa tadi Melayu menguasai Selat Malaka itu menguasai 40% perdagangan dunia coba. Dan dulu kita dapat dongeng bahwa kami ini pernah menyambut Kubilai Khan itu di Selat Malaka. Maka muncullah ekspedisi Pamalayu. Coba ya tuh. Terus di era-era abad pertengahan kenapa Portugal itu masuk, kita Vasco da Gama masuk, urusan perdagangan rempah. Urusan perdagangan rempah dan bagaimana kemudian antara Portugis, kemudian konflik, datang juga yang namanya Belanda datang digempur juga oleh Prancis, memperebutkan apa itu? Resources. Kemudian
muncul lagi serangan balik dari kolonial Belanda sampai pada Jepang, sampai Belanda lagi, sampai kemerdekaan. Artinya betapa republik kita ini, resourcesnya tadi yang disinggung, menguasai 40% perdagangan dunia di titik Malaka, kita punya loh ya. Maka jamaah Kopi Darat, jangan lupa Kopi Darmo kita Kopi ini. Darmo, Atau Kopi Darmo kita itu apa? Yuk, geopolitik dipahami. Kita ternyata sentrum dari geopolitik di Asia, bahkan dunia, karena Eropa, Portugis juga ya Eropa itu. Iya, betul. Iya. Ini yang paling banyak baru lulus soalnya dari Asia. Masya Allah. Oke, Prof Jojo, kalau misalnya kita Gitu. kaitkan dengan implementasi dari wawasan Nusantara, kalau kita kaitkan dan dihubungkan dengan geopolitik, Itu makalah Bagaimana beliau ini? yang terakhir. Ini. Waktu paparan kemarin itu tentang wawasan Nusantara, Wah, jadi ini harus masih- disampaikan di sini. Iya, Oh, boleh. saya ini kan ngintip, gini ya. Iya, serba tahu. Mungkin boleh dilanjutkan, Prof Badri, terkait dengan Ya, wawasan wawasan Nusantara, Nusantaranya, Prof. kalau kita kaitkan dengan geopolitik. Baik, wawasan Nusantara kalau dari definisi kan kita memahami bahwa sebagai bangsa kita itu dianugerahi sumber daya alam dan geografis yang memang komprehensif ya. Kalau saya ukur misalnya antara London sampai Teheran itu adalah panjangnya Indonesia. Oh, begitu ya. Panjang sekali gitu. Pernah ke Teheran? Tak? Belum tahu kayaknya. Ke Pak Iya. Tahir, ya. Kalau melihat Iya. dari pulau gitu, Pulau, ada iya, 17.054 yang punya nama hanya 13.000. Dari bahasa juga kurang lebih sekitar 600-an, dari suku kurang lebih sekitar 1.100-an. Jadi diverse banget. Tapi sisi yang lain kita itu disatukan oleh ideologi bangsa kita, gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang saya sampaikan di mana di berbagai kesempatan khutbah itu bahwa ini sebenarnya sama kayak Toko Islam. soleh toh, khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Jangan lupa di masjid-masjidnya NU ngundang. Iya. Bahwa memang dunia ini diciptakan berbeda-beda, tapi tetap satu jua dalam yang diikat oleh Islam. Kalau yang di Indonesia sama juga, kita itu diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika tadi, berbeda-beda tapi ketika kita ngomong tentang Indonesia, kita tetap satu gitu. Nah, wawasan Nusantara inilah yang sebenarnya yang perlu difahami dalam konteks segala macam ya. Tidak hanya dalam konteks politik atau ideologi, ekonomi apalagi yang tadi saya sampaikan ada 4 tujuan nasional yang cukup krusial itu adalah memajukan kesejahteraan umum ini yang jarang kita pahami secara nanti kita bisa bahas lebih Iya, detail. oke. Kok Indah tanyaannya kok Nusantara, mentang-mentang TV-nya TV 9 iya. Nusantara. Iya. Nusa itu pulau-pulau, Tara itu antara. Jadi ini di antara pulau-pulau. Untuk itu disebut 17.054 pulau. Iya. Belum ada satu nama, ada yang belum dapat ini. Gimana kalau namanya kita kasih Pasca Sarjana Island? Nah, kita temukan. Wah, ini jadinya cap-cip-cup nanti ya nama tempatnya. Iya, terakhir Prof Jo, mumpung Ya, biar nanti ya, Jawa ya. Kopdar makin penasaran. Kenapa kita harus memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Dalam- karena Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma Mangrua. Kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bukankah dalam Al-Quran itu juga Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk lita'arofu, saling mengenal. saling Gitu. mengenal. Wah. Sudah gini soalnya, Iya. saling mengenal. Kalau Iya, sudah kita masih gini. akan membahas seputar dengan memahami geopolitik itu perlu dengan Prof Badri dan juga Prof Jojo di sini. Kita masih akan melanjutkan pembahasan terkait dengan memahami geopolitik itu perlu. Kalau tadi sudah ada definisi, lalu kita sudah memahami, oh ternyata geopolitik itu yang seperti ini. Kita kalau tarik lebih jauh, pasti ya Prof Badri kita akan menemukan tantangan-tantangan juga ya Prof Jojo. Mungkin bisa kita gali lebih dalam terkait dengan tantangan-tantangan global ataupun yang ada di nasional Indonesia. Boleh silakan Prof. Ya, tantangan terkait dengan geopolitik Indonesia, kita bisa mengacunya pada Astagatra yang biasa kita gunakan di Lemhanas. Ada aspek yang memang statis, ada aspek yang dinamis. Yang dinamis misalnya terkait dengan ideologi. Kalau dulu ideologi antara yang demokrasi versus komunis itu senantiasa menjadi dikotomi. Nah, kemudian sekarang agak blur gitu. Kemudian ada politik, ada tentu ekonomi,
yang terkait dengan siapa yang akan menguasai pasar dan siapa yang akan dirugikan oleh pasar tersebut, termasuk mata uang yang tadi kita bicarakan. Kemudian juga terkait dengan sosial. Mata uang kita maksudnya, Bro? Iya, mata uang rupiah kita. ya. Gimana rupiah kita ini? Nah, kalau misalnya kita ngelihat ya bagaimana hegemoni Amerika ini di setting mulai tahun 1945 ketika mereka menang Piala Dunia. Perang Dunia. Perang Dunia. Iya kan Barusan menang. Iya, baru minggu ini ya. Perang Dunia itu juga menghasilkan kemarin pertandingan dunia, Iya, Piala Dunia betul, kita. Jadi ketika dolar itu dijadikan mata uang global, maka yang lainnya pasti akan pegging ke dolar. Gitu. Kemudian akhirnya sampai sekarang nih Amerika itu sangat dominan karena semua perdagangan dunia pasti akan menggunakan dolar. Meskipun mulai dalam 10 tahun terakhir ini dedolarisasi ini mulai terjadi ketika Cina sudah mulai merangsek dengan yuan atau renminbinya kalau di lokalnya. Kemudian terkait dengan pertahanan keamanan ini pasti apa dampaknya ketika misalnya nih kalau kita melihat beberapa daerah atau kota besar di Amerika itu mulai kena masalah terkait dengan narkoba, gitu. Misalnya kayak di Philadelphia ini banyak orang yang mengkonsumsi obat-obat hewan sehingga akhirnya mereka jadi zombie dan itu akhirnya membuat jadi tidak produktif lagi dan itu sebenarnya mengulang sejarah yang terjadi ketika Inggris melakukan perang candu dengan Cina. Pada abad 18 sehingga Cina akhirnya takluk dan menyerahkan Hong Kongnya. Apakah sekarang Amerika juga sedang mengalami hal tersebut? Itu adalah yang terjadi secara global lagi. Kemudian yang secara lokal atau nasional antar daerah ini. Tadi saya sampaikan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Tapi sisi yang lain kalau kita nggak bisa mengelola perbedaan tersebut, tentu akan menjadi disaster. Disaster itu tadi laknat. Jadi laknat, Jadi bumerang untuk diri kita sendiri malah ya. Ini yang mungkin potensi terbesar bagi Indonesia adalah divide et impera dari negara lain, yang selama ini kita mungkin tidak nyadari gitu. Kita misalnya dalam proses pilpres kemarin, pasti banyak kepentingan global sebenarnya masuk ke Indonesia, gitu. Dan kita tidak sadari itu, gitu. Semakin kita rame terkait dengan pilpres atau pemilu kemarin atau yang pilkada sebentar lagi, ya pasti itu akan menjadi jalan masuk kepentingan global untuk menguasai sumber daya strategis yang dimiliki oleh Indonesia. Oke, cukup Prof. Badriah, kita coba tanyakan ke Prof. Jojo. Mas saya melengkapi ini, nggak pakai tanya itu langsung dilengkapi. Iya, kalau misalnya ini saya jadi khawatir kalau generasi emas kita tuh malah, berarti sekarang ini kalau kita tidak mengantisipasi, kita juga bisa dijajah loh ya. Kalau begitu bagaimana, Prof? Jadi seperti pemahaman pada geopolitik tadi mengajarkan untuk urusan ekonomi global. Oh iya. Kita yang muda-muda kadang-kadang yang muda itu gandrung pakaian dari bintang film Korea. Harus ekspor gitu ya. ya. Akhirnya pakaian di sana masuk sini. Maka tatkala itu terjadi, ya industri tekstil kolaps. Gitu loh. Ya sekarang kan terancam ini industri tekstil. Terus kalau jamaah Kopdar ini tidak memahami geopolitik, tidak tahu cara berkomunikasi dengan siapa dia harus membangun aliansi. Seperti yang sedang melakukan genosida, melanggar prinsip kemanusiaan, melanggar hukum internasional, malah dikunjungi. Itu gara-gara kita tidak memahami geopolitik. Untuk itu apa? Melalui acara hari ini kita memberikan edukasi nih, edukasi dari Sekolah Pasca Sarjana UNER difasilitasi oleh TV 9, TV Nebong NU. Nah, jadi itu untuk dikomunikasikan akhirnya apa? Jangan sampai kita ini gagal paham tentang geopolitik. Nggak ada ceritanya, oh itu kan internasional, tadi malu urusan. Internasional itu karena kita punya kekayaan bisa jadi interlokal. Untuk itu dulu itu kan interlokal itu. Ono telepon interlokal ingat enggak? Ingat. Jadi antar wilayah. Jadi enggak ada problem lokal kita yang tidak dapat sorotan internasional. Tanya beliau. Begitu. Tanya kalau enggak percaya ya toh. Harga cabai saja dipengaruhi oleh perang dunia.
Percaya enggak? Berarti memang sudah berkaitan sekali ya dengan seluruh dunia nanti ya. perdagangan pupuk. Ya toh. Belum Termasuk tadi pupuk, komoditas ya? internasional. Jadi harga barangmu itu saja, ya anak baju-bajumu ini, Iya. itu dipengaruhi juga konstelasi global. Ini oleh-oleh saya mendengarkan ceramahnya beliau di Lemhanas. Oke, berarti Saya kita kembali ya. replikasi di sini. Iya, kita kembali lagi ke Prof. Badri. Kalau misalnya kita berbicara tentang siapa yang harus berperan di geopolitik ini, apakah hanya politisi saja? Apakah memang seluruh lapisan masyarakat atau pemerintah? Atau sebenarnya ini tanggung jawab siapa, Prof? Ya, idealnya memang pemerintah ya sebagai driver untuk menggerakkan Nakodanya ini, ya. Dan juga memberikan arah apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dengan geostrateginya gitu. Yang sebenarnya kita bisa melihat dari RPJMN atau RPJPN gitu, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai 4 tujuan negara tadi gitu. Nah, sisi yang lain tentu kita nggak bisa hanya menyatakan bahwa ini adalah tugasnya negara. Kami tidak ikut-ikut gitu. Kalau kita melihat visi Indonesia Maju 2045, visi Indonesia Emas 2045 menjadi negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan, ini tentu tidak akan bisa tercapai kalau tidak melibatkan semua komponen bangsa. Contoh misalnya, kemarin saya sampaikan di salah satu tulisan itu, untuk presiden terpilih nanti ketika dilantik tanggal 20 Oktober, targetnya adalah menurut RPJPN itu harus 8% sampai tahun 2029. Padahal saat ini masih 5%. Nah, untuk mencapai 3% tadi, ilustrasinya adalah 1% itu harus menciptakan lapangan kerja formal, punya gaji, punya jam sostek, itu 3.000 orang per hari. Kalau misalnya 3% berarti 9.000 orang per hari. Kalau itu hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, tentu akan sangat susah. Nah, yang harus dilakukan adalah membagi tugas tersebut kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, agar semua penduduknya berkontribusi untuk menciptakan lapangan kerja ini. Nanti mungkin lebih detailnya saya akan sampaikan di segmen Sesi selanjutnya. Gitu, Iya, kalau karena bagi tugas, termasuk bagi segmen. Oke, gitu ya. boleh. Prof Jo, sebelum kita menutup ini biar makin penasaran, kira-kira Jadi apa gini, yang harus disiapkan? Begitulah generasi bahwa muda apa yang juga? dijelaskan beliau tadi, negara itu pertama kan singkat ini ya, regulator. Untuk itu dia menjadi pelindung negara. Tapi negara itu juga entrepreneur sebenarnya. Jadi sebagai pengusaha untuk itu ada BUMN, ada BUMD, ada urusan tambang. Siapa sing entuk iki ya? Itu. Nah, itu juga ada pengaruh internasional. Gitu, tapi juga sebagai fasilitator negara itu, betapa negara itu memiliki beberapa fungsi besar, tapi juga empire, dia harus juga menjadi wasit yang adil. Untuk itu apa? Yuk dilayani semua. Caranya gimana? Untuk itu Erlangga leadership talk ini bagian dari solusi. Kita bertanggung jawab, uang kampus terpanggil untuk memberikan pemaknaan agar tahu tentang geopolitik. Mari ini jamaah Kopdar khatam geopolitik. Kalau mau khatam lagi, sekolah di Pasar Sarjana UNER. Ini kita masih akan ngobrol-ngobrol asik terkait dengan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Wah, iya Jawa Kopdar, kita masih kembali hadir ya di segmen ini. Kita juga masih akan membahas memahami geopolitik itu perlu bersama dengan Profesor Jojo dan juga Profesor Badri. Langsung aja, kalau ngomong-ngomong soal isu internasional ya Jamaah Kopdar, pastinya ini tidak akan lepas dari SDGs, Prof Badri ya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan SDGs, apakah ini juga masih sejalan atau sejalur dengan SDGs? Ya, silahkan. pasti ada alignment ya. SDGs itu bentuk tahun 2015, bagaimana antara West sama East atau global Barat South, dan Timur maksudnya itu. ya betul. Tidak terjadi diskrepansi atau perbedaan ya. Kalau terlalu banyak perbedaan, ketimpangan itu akan ada, sehingga SDGs itu diluncurkan agar seluruh dunia ini bisa prosper bersama-sama. Nah, terkait dengan SDGs ini, sebagian besar orang memahami hanya isu lingkungan. Padahal dari 17 isu yang ada, lingkungan. beliau sebagai ahli hukum lingkungan ya, kita bisa melihat bahwa dari 17 itu, misalnya saya ambil contoh untuk
goal yang pertama itu adalah no poverty. Terus yang kedua adalah zero hunger, 0 orang kelaparan. Gitu. Terus yang 8 ada decent work and economic growth. Nah, ujung-ujungnya itu kalau ditarik itu adalah tujuan nasional yang kedua kita, memajukan kesejahteraan umum tadi. Gitu. Nah, ketika ngomong tentang SDGs dengan geostrategi adalah bagaimana cara atau strategi sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan umum tadi, gitu. Agar tidak tertinggal dari Barat dan juga bagaimana membuat hidup kita itu jadi prosper. Itu hanya bisa dilakukan lewat apa? Ada SDGs yang nomor 17 itu partnership for the goals. Kita tidak bisa menafikan diri bahwa ada beberapa barang atau jasa yang kita tidak bisa buat, sehingga kita butuh bantuan orang lain. Tapi juga kita harus menyadari bahwa kita punya sumber kekayaan alam, kemudian kita punya posisi geografis yang cukup signifikan, plus domestic demand kita itu besar, yang selama ini jarang kita pahami. Kalau misalnya tadi kan peran pemerintah itu besar, benar. Tapi kalau kita melihat dari sisi ekonomi, ekonomi kita mungkin didorong oleh government expenditure itu, pengeluaran pemerintah itu sekitar 10-12% saja. Sedangkan yang dari domestic demand dengan 280 juta penduduk lebih ini, itu kurang lebih sekitar antara 58 sampai 63%. Dan karena negara-negara Eropa sedang menua, negara-negara Western itu ekonominya sedang melemah, Jepang bahkan kadang turun minus ya pertumbuhan ekonominya. Apa yang membuat mereka itu bisa tumbuh? Indonesia sebagai pasarnya, dibuanglah ke sini gitu, dalam tanda kutip ya. Karena punya penduduk besar. Betul. Itu yang jarang kita sadari. Kita cukup happy gitu, sangat welcome terhadap barang atau jasa dari negara lain. Tadi Prof. Jojo menyampaikan terkait dengan budaya dari Korea gitu misalnya, kita welcome. Kemudian makanan-makanan Korea juga sangat terbuka. Gitu. Apakah mereka akan welcome terhadap makanan kita atau budaya kita belum tentu gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Hubungan yang bagus itu adalah yang resiprokal. Kalau misalnya kita hanya menerima saja apa yang mereka sajikan, sedangkan kita sendiri tidak bisa melakukan itu, berarti tidak resiprokal. Itu yang bagaimana kita harus merespon hal tersebut, itu yang dipelajari di geostrategi sih. Dan Indonesia meskipun menggunakan politik bebas dan aktif, kita juga harus menunjukkan bahwa kita itu punya kemandirian di bidang hal tersebut. Contoh misalnya, sering saya bahas di beberapa tulisan ya terkait dengan apakah kita itu punya digital sovereignty, kedaulatan digital di Indonesia. Tidak. Gitu. Karena selama ini startup yang kita bangun itu lebih banyak ke front end. Front end-nya itu misalnya aplikasi-aplikasi dengan business to consumer-nya, tapi yang back end cyber security-nya enggak, sehingga Indonesia gampang untuk ini sangat disayangkan ya. Iya, diserang terus kemudian minta jaminan, gitu, seperti yang terjadi akhir-akhir ini dengan sekali. PDN, dengan ini yang dengan harusnya judi online. Nah, judi online itu dipahami. Kita nggak punya kedaulatan digital itu, yang harusnya bisa kita maintain. Jadi banyak hal aspek dari negara kita itu terlalu terbuka, dan saya yakin dengan pemerintahan yang sekarang maupun yang akan datang, hal tersebut akan menjadi perhatian dan bisa menggunakan kemampuan dari orang-orang lokal untuk mencapai digital sovereignty tadi. Wah, ternyata kalau misalnya kita lihat terlalu terbuka itu juga tidak baik ya. Oke, Prof. Jojo, ini kita tagih. Tadi sudah spill dikit-dikit. Jamaah Kopi Darmo. Tadi ada sekolah pasca sarjana UNER. Boleh? Tugasnya begini. Sudah diterangkan tadi, kedaulatan digital kita terganggu. Coba ibu-ibu sekarang, anak-anaknya kalau liburan sekolah kemarin ribut main gadget, main HP, sibuk tidak mau cok kitab, tidak lihat kiswah. Ya, karena sibuk dengan urusan-urusan per-HP-an, dan itu kemudian masuk konten-konten. Konten-konten yang ada pornografi, porno aksi, yang kemudian merebak untuk menghancurkan generasi NO kita, generasi Islam kita, generasi bangsa kita.
dengan konten-konten yang tidak sesuai dengan budaya. Untuk itu tadi betul oleh Prof. Badri bagaimana kedaulatan digital kita ini, ya. Itu bagian dari geopolitik dan geostrategi yang harus dipahami. Nah, sekarang sekolah pasca akhirnya dan Universitas Airlangga berkenaan dengan SDGs, alhamdulillah capaian tadi yang no poverty, urusan sampai pada peace and justice itu juga ada bagian dari perjuangan. Akhirnya apa? UNER mencapai ranking 81 terbaik dunia. Masya Allah. Dan untuk capaian SDGs nomor 1, bagaimana mengatasi kemiskinan, ya, mengatasi kemiskinan kan gitu bro ya, yang no poverty tadi itu, mengatasi kemiskinan, UNER ini kampus menurut penilaian SDGs dunia, kampus terbaik nomor 1 di dunia. Wah, sampai merinding ya. Menurut Times Higher Education, THI Impact. Cuman ini perlu jadi catatan juga. Ya, gimana ini, Mungkin Bro? karena negara maju nggak ada orang miskinnya. Gitu. Gimana ini kalau seperti itu, Bro? Tapi gini, itu artinya saya terjemahkan gini, Bro. UNER ini ramah bagi orang miskin. Betul. Untuk itu, ini kan hari ini pengumuman. Pengumuman diterima, katanya masuk UNER itu karena bayarnya mahal. Nggak ada, nggak ada. UNER ini bahkan minus UKT ada, karena ada beasiswa. Masya Allah. Dan kami ramah bahwa anak-anak orang miskin tapi punya kemampuan mengikuti tes, maka dia diterima. Dan jangan pernah percaya bahwa ada urusan masuk diterima di UNER karena urusan bayar. Ya, nggak ada itu. Ini karena saya perjalanan ke sini banyak komunikasi itu. Iya. Jadi kita tunjukkan bahwa UNER ini kampus terbaik nomor 1 di dunia capaian Untuk SDGs no poverty. Untuk tambahan, Mbak, yang terkait dengan beasiswa tadi, Iya. mulai 2015 sebenarnya UNER itu mengalokasikan antara 13 sampai 16% mahasiswa baru itu beasiswa dari beragam sumber ya, termasuk yang dari UNER ya, baik yang full tuition free atau sampai ke living allowance. Dan kita juga punya lembaga yang memang membantu teman-teman yang kesulitan ya dengan Puspas ya, Pusat Pengelolaan Dana Sosial. Oh iya, Jadi, iya. saya rasa itu akan sangat membantu. Akan membantu Kita sekali, umumkan di pasca sarjana, reporter beberapa TV, Iya. itu loh ada yang sudah kita kasih beasiswa. Masya Allah. Tapi TV 9 belum karena belum daftar. Karena belum lulus, Bro. Wah, setelah ini ya, kalau misalnya Gitu. nanti ada beberapa instansi yang ingin bekerja sama atau bermitra dengan sekolah pasca sarjana Universitas Airlangga, nanti bisa hubungi kemana ini kira-kira? Apakah langsung datang apa kemana Kan ini? humasnya sudah ada di sini. Oh, tuh. sudah ada ya. Iya. Langsung datang Bisa. ke UNER, ke pasca kita terima. Oh, pasti bisa ya. Jadi nanti Kita kalau lihat misalnya website kami. Atau jadi pilihannya ada dua, kalau misalnya mau survei dulu secara online bisa langsung ke websitenya Universitas Airlangga, ataupun kalau langsung mau mampir melihat wah gedungnya sekalian, gedung ketemu putih. Profesor Jojo, ketemu Profesor Badri nanti di tempat ya. Bisa enggak edisi berikutnya itu siaran live-nya di halaman sekolah pasca. Kita coba Humas, ya. Toto ya. Kita coba kalau nanti misalnya bisa ya berkesempatan, nanti akan kita langsung ke sana kali ya. Waktunya closing 5. Oke, langsung dari Jawa Kopdar kita langsung aja yang mendengarkan kira-kira pesan-pesan dari Profesor Badri untuk jemaah Kopdar yang ada di luar. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Indah. Memahami geopolitik ini adalah langkah awal untuk memahami geostrategi apa yang akan diambil oleh Indonesia mencapai 4 tujuan nasional tadi. Sehingga dengan memahami geopolitik dan geostrategi yang ada di saat ini menjadi dasar bagi kita dalam berkontribusi aktif dalam mencapai Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Iya, boleh dilanjutkan dengan Profesor Jojo. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan ini. Kan jamaah Kopdar. Kopdar kita ini paham kok bahwa Allah dan Rasulnya memberikan panduan dalam hidup ini. Ada Al-Quran, ada hadis, pokoknya ngikuti para alim, para ulama. Artinya biar tahu geopolitik, geostrategi itu tanya pada yang alim, pada ahlinya, tanya di sekolah pasca,
nonton TV 9 di acara Airlangga Leadership Talk khususnya diumumkan indah terus menerus ini untuk berbagi biar apa? Biar punya pemahaman yang sama, tidak tersesat, tidak salah arah, bagaimana kita bergaul dalam sebuah relasi internasional dan Sekolah Pasca Sarjana UNER dalam kepemimpinan sosok muda ini Profesor Badri Munir Sukoco untuk terus membersamai para jamaah Kopi Darmo untuk sama-sama menyongsong Indonesia Emas 2045 jauh lebih baik dan kita siapkan generasi yang lebih baik. Wow, Masya Allah. Terima kasih banyak Profesor Badri dan juga Profesor Jojo yang sudah hadir ya di studio TV 9 ini. Kita hadirkan langsung dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya ya, Jawa Kopdar. Jangan lupa ya nanti kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung mampir-mampir ya ke websitenya Universitas Airlangga ataupun langsung mampir ke tempatnya supaya nanti ketemu langsung ya sama Profesor Jojo dan juga Profesor Badri. Sekian bulan ya. Depan langsung live dari Sekolah Pasca. Masya Allah, penasaran lah, maka dari itu jangan kemana-mana ya. Jangan lupa di subscribe juga YouTube channelnya TV 9 Nusantara supaya nanti nggak ketinggalan info-info Kopi Darmo yang berikutnya. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Pintar. Iya.